Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam mata kuliah Kebijakan Moneter dan Fiskal Islam. Yang pada pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan satu tema yang berkaitan dengan ekonomi makro. Kenapa pembahasan tentang ekonomi makro ini dipandang penting dalam mata kuliah kebijakan moneter dan fiskal Islam? Karena bagaimanapun bahwa kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal itu secara akademik merupakan bagian dari ekonomi makro. Nah, karena itulah maka pemahaman tentang ekonomi makro menjadi sangat signifikan untuk memahami tentang kebijakan moneter dan fiskal, termasuk di dalamnya dalam memahami kebijakan moneter dan fiskal di dalam Islam. Baik, kita mulai pembahasan dengan mendudukkan terlebih dahulu persoalannya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan. Dari definisi ini maka ada 3 kata kunci yang perlu dipahami di dalam studi tentang ekonomi. Pertama, bahwa objek dari ilmu ekonomi adalah perilaku manusia. Kemudian yang kedua, yakni kebutuhan itu tidak terbatas. Bahwa kebutuhan manusia di dalam menjalani kehidupannya ini tidak terbatas dan tidak ada ujungnya. Semakin hari semakin bertambah kebutuhan manusia. Kemudian kata kunci yang ketiga bahwa sumber daya, terutama sumber daya alam, itu sifatnya terbatas. Yang bisa jadi satu ketika sumber daya alam itu habis. Nah, karena itulah 3 konsep inilah yang paling penting di dalam studi tentang ekonomi, bahwa objek ekonomi itu adalah perilaku manusia. Kemudian yang kedua, bahwa kebutuhan manusia sepanjang hayatnya itu tidak pernah terbatas. Sementara di sisi yang lain, sumber daya alam, khususnya sumber daya alam itu sangat terbatas. Oke, kemudian makna yang kedua dari ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia seputar produksi, distribusi, dan konsumsi, baik barang maupun jasa. Nah, sekalian, dari 2 definisi ini maka kita bisa melihat bahwa ada kajian ilmu ekonomi yang bersifat agregat, ada kajian ilmu ekonomi yang bersifat komprehensif atau juga kumulatif, tapi pada saat yang sama juga ada studi ekonomi itu diarahkan pada hal-hal yang bersifat individual, personal, dan kasusnya lebih spesifik. Nah, oleh karena itulah maka di dalam studi ilmu ekonomi itu bisa dipilah menjadi 2 bagian, yakni ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro itu melihat persoalan-persoalan ekonomi itu secara menyeluruh, sementara di dalam ekonomi mikro itu melihat persoalan ekonomi itu secara parsial atau secara spesifik. Nah, kita lihat terlebih dahulu tentang hakikat dari ekonomi makro. Pertama, bahwa ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara agregat atau secara komprehensif. Tadi sudah saya kemukakan bahwa ketika kita sedang berbicara tentang ekonomi makro,
maka kita sesungguhnya sedang berbicara tentang perekonomian sebuah negara, tetapi tidak secara parsial, tetapi tidak secara spesifik, melihat perekonomian sebuah negara itu secara agregat, atau secara komprehensif, atau secara menyeluruh. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, aspek yang kedua yang dilihat dari ekonomi makro itu adalah perubahan yang terjadi secara global. Lalu dari perubahan itu mempengaruhi terhadap keadaan ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi di dalam ekonomi makro tidak melihat perubahan itu secara parsial, tetapi dia melihat perubahan itu secara kumulatif, melihat perubahan itu secara menyeluruh, lalu bisa dilihat bahwa perubahan yang terjadi itu mempengaruhi terhadap perekonomian yang terjadi di dalam masyarakat, di perusahaan maupun di pasar. Nah, misalnya sebagai ilustrasi bahwa hari ini kita tengah mengalami pandemi COVID-19. Nah, apa yang terjadi perubahan secara menyeluruh yang disebabkan oleh pandemi ini? Nah, lalu nanti akan kita lihat bagaimana implikasinya pada perekonomian masyarakat. Sebut saja misalnya bahwa aktivitas ekonomi mengalami fluktuatif atau kecenderungannya dalam menurun. Oleh karena aktivitas ekonomi yang wabil khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, misalnya produksi-produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mengalami penurunan, maka akan berdampak pada uh, pemberhentian misalnya atau pemecatan pegawai karena produksinya menurun. Lalu nanti akan berimplikasi juga pada pengangguran yang terjadi, semakin hari semakin bertambah. Nah, ini yang menjadi bagian dari studi tentang ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, bahwa kebijakan ekonomi makro biasa dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Jadi, pada studi tentang ekonomi makro akan melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Karena dalam sebuah negara, pengambil kebijakan itu berada pada pihak pemerintah, maka studi ekonomi makro itu akan berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi. Yang tentu saja bukan hanya pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah itu juga menjadi bagian dari studi tentang ekonomi makro. Sebut saja misalnya kebijakan Bank Indonesia, sebut saja misalnya kebijakan yang diambil oleh otoritas jasa keuangan, itu menjadi stakeholder bagi pemerintah pada saat dia mengambil kebijakan tentang ekonomi. Oke, lebih spesifik kita coba lihat letak perbedaan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Ada beberapa indikator untuk membedakan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Pertama misalnya dilihat dari indikator harga. Dalam perspektif ekonomi makro, bahwa nilai dari komoditas secara agregat. Jadi melihat nilai dari komoditas itu dilihatnya secara menyeluruh, tidak secara spesifik, tidak secara parsial. Tetapi ini berbeda dengan ekonomi mikro, bahwa nilai dari komoditas atau barang hanya dilihat dari aspek tertentu saja. Sebut saja misalnya dalam ekonomi mikro hanya dilihat bagaimana nilai dari barang-barang yang bersifat konsumtif misalnya. Kebutuhan makanan pokok misalnya. Nah, itu yang dilihat oleh ekonomi mikro.
Tetapi yang dilihat oleh ekonomi makro, nilai dari komoditas itu secara keseluruhan karena satu nilai komoditas dengan nilai komoditas yang lain itu selalu berkaitan. Nah, karena itulah perbedaan yang signifikan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro dalam konteks harga itu dari dalam ekonomi makro dilihatnya itu secara menyeluruh, sedangkan di dalam ekonomi mikro itu dilihatnya secara spesifik. Kemudian indikator yang kedua dari perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro bisa dilihat dari aspek manfaat. Bahwa ekonomi makro itu manfaatnya untuk menjaga stabilitas tingkat harga dan menyelesaikan beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan deflasi secara menyeluruh. Tetapi di dalam ekonomi mikro, itu manfaatnya adalah untuk menentukan harga dari suatu produk atau faktor produksi. Misalnya seperti tenaga kerja, tanah, dan modal gitu. Jadi lagi-lagi tadi, pada intinya bahwa ekonomi makro itu, kalau kita studi tentang ekonomi makro, memiliki manfaat untuk bisa menciptakan stabilitas ekonomi, baik dalam konteks harga maupun misalnya di dalam hal kesempatan kerja ya, atau peluang kerja. Nah, dengan studi ekonomi makro, maka akan terjamin stabilitas itu. Harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan atau harga juga tidak mengalami penurunan. Lalu peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat itu juga terlihat stabil. Nah, disitulah manfaat dari studi ekonomi makro. Tapi dalam studi ekonomi mikro, itu hanya ingin melihat atau menentukan harga dari suatu produk. Atau misalnya yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi tertentu saja. Bicaralah misalnya tentang tenaga kerja, bicaralah tentang tanah, bicaralah tentang modal. Itu dibicarakan di dalam ekonomi mikro. Baik, sekalian, kemudian indikator yang ketiga dari perbedaan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro dilihat dari aplikasi bisnisnya. Bahwa dalam ekonomi makro itu lebih berfokus pada masalah lingkungan dan eksternal. Kemudian dalam ekonomi mikro lebih berfokus pada masalah operasional dan internal. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang perilaku ekonomi yang terjadi di Indonesia, dalam studi ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, tapi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan secara global. Kalau hari ini misalnya terjadi kenaikan harga, maka yang dilihat adalah bukan hanya sekedar faktor yang terjadi secara internal, tapi akan dilihat juga eh, faktor yang terjadi secara global. Sebut saja misalnya dalam konteks konvensional, bagaimana suku bunga yang terjadi di dunia, kemudian bagaimana mekanisme pasar yang terjadi di dunia, dan seterusnya. Maka itu menjadi fokus dari ekonomi makro. Tapi kalau dalam studi tentang ekonomi mikro, yang akan dilihat misalnya lebih fokus pada daya beli masyarakat, kemudian juga kemampuan konsumsi masyarakat. Jadi lebih spesifik, lebih pada persoalan-persoalan yang bersifat operasional dan juga lebih internal. Kemudian yang indikator yang keempat dilihat dari tujuannya, bahwa ekonomi makro memiliki tujuan untuk menganalisis peran kegiatan ekonomi secara menyeluruh, sedangkan dalam ekonomi mikro itu tujuannya adalah untuk menganalisis alokasi sumber daya yang ada, jadi yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir yang menjadi indikator pembeda antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro dilihat dari unit analisisnya.
bahwa dalam ekonomi makro itu membahas fenomena ekonomi secara agregat atau menyeluruh, sementara yang menjadi unit analisis dalam ekonomi mikro adalah membahas fenomena ekonomi spesifik atau secara perseorangan. Baik sekalian, lanjutnya adalah kita fokus pada masalah-masalah apa yang muncul di dalam ekonomi makro. Setidak-tidaknya kita menemukan ada 5 masalah yang seringkali muncul di dalam masalah ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang dibahas dan didiskusikan di dalam ekonomi makro. Karena pertumbuhan ekonomi itu sangat mewarnai pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan, sebut saja misalnya pemerintah. Bahkan seringkali keberhasilan pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau hari ini misalnya yang terjadi di Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa atau belum pernah bisa beranjak dari 5%, maka menjadi indikator bahwa pemerintah hari ini belum dipandang berhasil. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonominya belum berkembang sedemikian rupa. Kemudian masalah yang kedua yang dibicarakan di dalam ekonomi makro adalah masalah kestabilan kegiatan ekonomi. Seperti yang saya kemukakan tadi, misalnya nilai mata uang yang mengalami fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, atau misalnya nilai harga dari komoditas secara menyeluruh itu seringkali dengan waktu yang cepat mengalami kenaikan, itu juga menjadi masalah yang didiskusikan di dalam ekonomi makro. Atau hari ini misalnya ada penambahan jumlah pengangguran yang signifikan, maka ia juga menjadi bagian itu gitu. Tapi bisa jadi dalam kesempatan yang lain mengalami penurunan. Nah, dalam studi ekonomi makro itu masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi menjadi wilayah kajiannya. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah pengangguran. Jelas tadi sudah saya kemukakan bahwa masalah pengangguran menjadi bagian dari kajian ekonomi makro karena masalah pengangguran adalah masalah yang kompleks, kemudian perlu dilihat dengan sudut pandang yang sangat beragam gitu. Kemudian masalah yang keempat yang dibicarakan di dalam ekonomi makro adalah masalah inflasi dan deflasi. Inflasi artinya kenaikan harga sejumlah komoditas dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi adalah penurunan harga sejumlah komoditas yang terjadi dalam jangka waktu atau periode tertentu. Oke, kemudian masalah yang terakhir yang dibicarakan yang menjadi masalah di dalam ekonomi makro adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Baik sekalian, itu nanti akan lebih tampak betul masalah-masalah yang muncul di dalam ekonomi makro ketika kita melihat pada ruang lingkup ekonomi makro. Ada beberapa bagian yang dibahas di dalam ekonomi makro ini. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua adalah pendapatan nasional, kemudian yang ketiga adalah pengangguran, selanjutnya inflasi dan deflasi, kemudian kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan segi penawaran. Nah, kalau kita lihat dari ruang lingkup ekonomi makro ini, ternyata kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu menjadi bagian dari ruang lingkup ekonomi makro. Karena itulah seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa kalau kita bicara tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, terutama dalam mata kuliah kita ini adalah kebijakan moneter dan fiskal,
maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang ekonomi makro. Oke. Nah, tadi juga berkait dengan bagian yang tadi bahwa ada tiga kebijakan atau tiga bentuk kebijakan dalam makroekonomi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal, kemudian yang ketiga adalah kebijakan dari segi penawaran. Tapi intinya begini, bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi. Nah, karena itulah ketika kita bicara tentang kebijakan moneter dan fiskal, maka hakikatnya kita sedang berbicara tentang makroekonomi. Terakhir yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembahasan tentang ekonomi makro adalah signifikansi dari studi ekonomi makro itu. Jadi untuk apa kita studi tentang ekonomi makro? Pertama, bahwa signifikansi dari studi ekonomi makro itu dalam kerangka menciptakan stabilitas ekonomi. Jadi hakikat studi kita tentang ekonomi makro itu mencari solusi, mencari jalan keluar agar tetap kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi. Misalnya tadi bahwa bagaimana nilai mata uang itu stabil, tidak turun, tidak naik. Kemudian bagaimana misalnya harga komoditas itu juga sama, tidak naik, tidak turun. Kemudian kesempatan kerja atau peluang kerja itu juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, bahwa dalam studi ekonomi makro itu salah satunya memiliki nilai signifikansi untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua, dari signifikansi studi ekonomi makro itu dalam kerangka meningkatkan produksi dalam negeri. Sebab yang seringkali menjadi persoalan di sebuah negara itu seringkali berawal dari kualitas atau kuantitas produksi yang terjadi di dalam negeri. Misalnya, sebut saja misalnya tadi kenapa pengangguran semakin hari semakin bertambah. Nah, antara lain disebabkan karena kuantitas dan kualitas produksi yang terjadi di dalam negeri itu selalu mengalami penurunan. Kemudian kenapa nilai mata uang di kita selalu mengalami penurunan? Maka itu antara lain juga disebabkan karena rendahnya produksi yang dilakukan di negara kita. Karena rendahnya produksi yang terjadi, yang dilakukan di negara kita itu nanti akan berimplikasi kepada ekspor. Maka tidak ada pendapatan yang bisa diperoleh oleh negara. Karena itulah maka berbagai persoalan itu selalu berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produksi yang terjadi di dalam negeri. Kemudian signifikansi yang berikutnya adalah dalam kerangka menciptakan lapangan pekerjaan. Tadi sudah saya kemukakan di awal bahwa salah satu ruang lingkup dari ekonomi makro adalah masalah pengangguran. Nah, lapangan pekerjaan memiliki korelasi dengan pengangguran. Semakin banyak lapangan pekerjaan, maka semakin berkuranglah pengangguran. Tapi semakin tinggi lapangan pekerjaan, semakin luas lapangan pekerjaan, maka semakin berkurang pengangguran. Oke, kemudian signifikansi yang keempat adalah pendapatan penduduk yang merata. Bagaimana dari studi ekonomi makro itu ada distribusi pendapatan yang adil. Pendapatan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Misalnya hanya beredar di kaum borjuis, tidak hanya beredar di kelompok yang memiliki modal,
tetapi pendapatan itu terdistribusi secara menyeluruh, terdistribusi secara adil. Itu menjadi bagian dari signifikansi studi ekonomi makro. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi signifikansi dari studi ekonomi makro adalah neraca pembayaran yang seimbang. Jadi bagaimana nilai barang yang diekspor dengan nilai barang yang diimpor itu menjadi seimbang. Bagaimana misalnya nilai barang yang diekspor oleh negara kita, misalnya, itu tidak di bawah nilainya ketika kita mengimpor barang dari luar. Maka disitulah bicara tentang neraca pembayaran yang seimbang tadi. Atau misalnya bahwa barang-barang yang diekspor secara individual warga negara keluar itu tidak memiliki nilai kualitasnya di bawah atau rendah. Jadi bagaimana hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia itu secara individual ketika diekspor keluar itu memiliki kualitas yang sama seperti apa yang diproduksi oleh warga negara lain. Saya kira itulah sudah sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ekonomi makro ini. Lagi-lagi perlu saya sampaikan bahwa kenapa kita perlu memahami lebih dalam tentang ekonomi makro di dalam mata kuliah kita ini, yakni mata kuliah kebijakan moneter dan fiskal. Karena ketika kita bicara tentang kebijakan moneter dan fiskal, maka pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang ekonomi makro. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.